Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah tema kita, sumber-sumber air untuk tanaman. Pada kuliah kita ini dan mata kuliah pengelolaan air dan pertanian, ini adalah sedikit pengantar bahwa untuk mencari ilmu itu memang sangat susah, perlu pengorbanan waktu, harta, dan kekayaan. Ini salah satu contoh bagaimana kita membuktikan ilmu bahwa yang Rasulullah SAW di dalam Islam ini memang pernah ada. Ini tempatnya di Raudah di Madinah, di mana tempat dimakam beliau dan juga tempat dakwah beliau. Ini adalah membuktikan bahwa jejak Nabi itu ada, di mana Masjid Quba sebagai tempat pertama dibuat Nabi SAW, masjid di dalam syariat Islam. Ini adalah bukti adanya Jabal Tur, di mana Gua Hira. Nabi itu menerima wahyu dari Allah SWT. Ini adalah Bukit Uhud, di mana Nabi SAW kalah berperang melawan orang Quraisy dan juga paman beliau meninggal di sini, Hamzah. Ini adalah Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama setelah terlempar dari surga. Disinilah mereka itu bertemu sama sekali. Dan ini adalah di Padang Arafah, di mana untuk haji di Mekah itu harus ada tinggal beberapa hari, 3 hari di Arafah. Ini adalah Mekah, kota Mekah, dari hotel ini kita ambil dari atasnya. Dan kita masuk kepada tema kita. Ini adalah tentang sebuah siklus hidrologi. Maka untuk kebutuhan air ini kita harus paham tentang siklus hidrologi. Pertama, air di laut dipanaskan oleh matahari. Air di laut ini lalu terevaporasi dan naiklah ke langit, dan di sana menjadi awan. Awan ini berisi butir-butir air lalu dibawa oleh angin ke daerah yang ketinggian, ke daratan, yaitu menuju daerah perbukitan yang tinggi, di mana di sini terjadi pendinginan dan kondensasi. Lalu itu berubah menjadi butir air. Butir air itu bercampur dengan debu, berat bijinya, maka turunlah dia menjadi air hujan. Air hujan jatuh ke gunung, ke bukit, ke daratan, dan ke laut. Dari gunung ini menyerap ke dalam tanah, sebagian langsung jadi air tanah, dan sebagian lagi menyuntik air kembali lagi ke sungai, kembali lagi ke laut. Maka inilah menjadi proses penyediaan air bagi tanaman di lahan pertanian. Ini juga sama proses siklus air atau dengan siklus hidrologi, dan ini juga sama siklus hidrologi. Kemudian ini juga sama, jadi dibuat hanya gambar, jadi dibuat oleh instansi-instansi yang berbeda, maka dia menampilkan dengan caranya sendiri. Kemudian bagaimana untuk menghitung kebutuhan air itu dari irigasi atau di sawah? Ini ada rumusnya, yang sulit. Namun sederhananya adalah kita bisa mengukur, menunjukkan alat ke lapangan dengan alat soil tester. Nanti kita tahu kadar airnya berapa, kapasitas lapang, dia itu dalam keadaan basah, kering atau tidak. Kalau kering maka tambah air, kalau tidak maka tidak, kita sudah tambah air. Tapi kalau hujan hari biasanya, kapasitas lapang itu terjadi di tanah itu apabila hujan malam ini, maka kapasitas lapang itu akan terjadi setelah 24 jam terjadi hujan. Itu kapasitas lapang itu artinya apa? Air yang bisa diambil oleh tanaman. Lewat kapasitas lapang, maka itu air itu sedikit kekurangan bagi tanaman. Lewat dari kapasitas lapang, maka itu airnya itu akan kelebihan bagi tanaman, tidak bisa diserapnya. Ini adalah komposisi dalam tanah tersebut, mana komposisi yang ideal bagi tanah yang subur, yang bagus untuk pertumbuhan tanaman, di mana dia harus mempunyai volume udara sebanyak 25% dalam tanah tersebut. Ada pula tanah mineral yang padat yang kita ambil dari tanah itu adalah sekitar 40%. Kemudian di dalam itu air juga ada di dalam tanah itu sebanyak 5%, dan bahan organik 5%. Ini adalah kondisi ideal. Apabila kondisi tercapai, maka tanah itu akan menjadi subur. Dan ini adalah alat yang sederhana dan mudah. Nah, ada di form kita gunakan untuk mengukur pH tanah dan juga kadar air tanah.
Kalau dry itu artinya kering, kita pencet dia, kita biarkan saja, itu artinya adalah pH warna merah. Bagian atasnya itu dari 3 sampai 8. Apabila kita pencet tombol di samping itu, maka itu namanya adalah moisture atau kelembapan tanah. Maka dari ini kita bisa amati, apabila dia itu di dry nanti jarumnya, maka itu tanah kering, itu kita kasih, kita siram tanamannya. Apabila dia itu di merah basah, maka kita tidak perlu menyiram tanaman karena airnya cukup. Kemudian dari pH-nya itu bisa kita amati, kita tahu 5 sampai 6 cocok untuk robei, kemudian untuk 5 sampai 6,5 ada cocok untuk padi dan juga kentang, 6 sampai 6,8 cocok dengan tomat, 7,8 cocok dengan tebu ataupun juga dengan wheat gandum. Ini arti dari alat ini sederhana, tapi kita bisa untuk memahami apa yang dibasahkan oleh tanah tersebut. Ini juga bisa kita gunakan 3-in-1 soil tester. Di sini juga bisa untuk melihat kesuburan tanahnya, bisa juga untuk melihat kelembapan tanahnya, kadar air tanaman, bisa juga untuk melihat pH tanahnya. Ini ada alat kita melebah tambah-tambah di belakang saja, sudah kita praktekkan ini. Dan ini adalah contoh dari horizon tanah. Horizon tanah ini, tanah itu yang subur itu memiliki ini dia 4 horizon. Ada horizon A, lapisan tanah teratas, biasanya terdiri dari campuran pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme dan zat organik, banyak organiknya. Horizon B itu campuran antara liat dengan tanah, merupakan lapisan memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibanding lapisan di atasnya, dan dia itu mempunyai penumpukan liat biasanya. C adalah lapisan atas batuan, ini agak kasar. Kemudian lapisan D itu adalah lapisan induk, rock, tersusun dari batuan padat, keras dan sulit untuk mengalami perubahan. Ini merupakan satu teknik bagaimana kita menghitung berat tanah dalam 1 hektar dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dan kali berat volumenya. Apabila tanah 1 hektar itu luasnya 100 meter kali 1 meter, maka sama dengan 1000 desimeter kali 10 meter, dengan kedalaman tanah yang 20 cm sama 2 desimeter dikali berat volume tanah 1 kg per desimeter kubik. Maka karena kita dapatkan hasilnya adalah sebanyak 2 kali 10 maka 6 kg per hektar atau 2000 ton per hektar. Berat ideal di air di tanah ideal itu adalah, kita kali saja, 2000 meter kubik kali 1 hektar adalah 500 meter kubik per hektar. Terbaca apabila 7% airnya tidak perlu ditambah air ke tanaman, terbaca kecil 5% perlu ditambah air ke tanaman, terbaca 10% perlu ditambah air ke tanaman, tambahan 20% lagi. Jadi inilah artinya dari itu. Karena 25% bukan persen itu, maka dalam apa itu harus ada itu dia berapa persennya. Berarti harus 5 meter kubik per hektar. Berarti 25% lah standar mutu dari alat ini. Maka kita harus buat 25% air harus ada di dalam tanah. Ini kesuburan tanah dan kemasangan tanah. Alat itu adalah 3-in-1 soil tester, sudah digunakan oleh mahasiswa, dan kita tuh bisa dengan mudah untuk menetapkan, mengetahui di lapangan. Di sini juga di rumah kaca juga sama. Ini dia untuk merubahnya, mau kita kesuburannya berapa, kesuburan itu dapat kita tengok tadi. Ini kalau dia itu kesuburan itu ada di fertility, di tengah itu ada yang namanya height, little, dan height. Kalau kuning itu adalah little kesuburannya, kalau apa itu dia yang sedang, kalau yang merah itu much. Ini alatnya sama tapi beda. Ini adalah soil tester yang bisa diukurnya adalah pH dengan kadar air tanah. Jadi kebutuhan air tanah itu dengan ada alat ini, dengan ada teknologi, kita akan menjadi mudah untuk memahami dari kadar air tanah yang ada di dalam tanaman. Ini klasifikasi kesuburan tanah. Maka apabila itu asam, netral 7, kemudian basah lebih dari 7. Dan ini adalah bagaimana makanan-makanan atau tanaman yang mengandung pH yang 3 sampai 10. Terima kasih untuk minggu pertama.